Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran matematika pada hari ini. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke materi pertidaksamaan nilai mutlak. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu melalui pembelajaran daring, peserta didik mampu memahami pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh dan bagian-bagian dari pertidaksamaan nilai mutlak, kalian harus paham dulu apa sih itu pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi, pertidaksamaan nilai mutlak di sini bisa kita artikan sebagai pertidaksamaan yang memuat simbol nilai mutlak dan variabelnya terdapat di dalam tanda mutlak. Seperti contoh, nah ini bentuk-bentuk pertidaksamaan nilai mutlak ya. Yang pertama, nilai mutlak fx kurang dari sama dengan a, di mana fx ini sebagai fungsi, a ini sebagai bilangan yang tanpa variabel ya. Kemudian yang kedua ada nilai mutlak fx lebih besar dari a. Yang ketiga, nilai mutlak fx lebih besar dari sama dengan nilai mutlak gx. Yang terakhir ada bentuk nilai mutlak fx kurang dari nilai mutlak gx. Jadi, kuncinya di sini untuk pertidaksamaan nilai mutlak itu ditandai oleh adanya tanda mutlak ya. Kemudian diiringi dengan tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan itu ada 4 jenis ya. Kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan kurang dari. Baik, sekarang kita masuk ke bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang kedua ya. Jika nilai mutlak fx lebih besar dari sama dengan a, tetap ada syaratnya ya, a-nya harus lebih besar dari sama dengan 0, alias a-nya harus bernilai positif, di mana a-nya ini merupakan bilangan positif yang merupakan anggota bilangan real ya. Kemudian cara penyelesaiannya ada 2. Yang pertama, fx kurang dari sama dengan min a. Yang kedua, fx lebih besar dari sama dengan a ya. Jadi untuk bentuk pertidaksamaan yang kedua ini khusus untuk tanda lebih dari sama dengan atau lebih dari aja tanpa tanda sama dengan ya. Oke, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x lebih dari 11. Nah, ini tandanya lebih dari ya. Jadi bisa kita selesaikan dengan bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang kedua ini. Jadi yang pertama ada 2 penyelesaian ya. Yang pertama, kalau dia bernilai negatif 11-nya, maka tandanya kurang dari ya. Jadinya x kurang dari min 11. Kalau 11-nya bernilai positif, maka tandanya lebih dari. Jadinya x lebih dari 11. Ini sudah selesai ya. Jadi, kita tulis himpunan penyelesaiannya sama dengan kurung kurawal x sedemikian hingga x itu kurang dari min 11 atau x lebih dari 11 untuk x anggota bilangan real. Jadi, kita tulis angkanya dari yang paling kecil ya. Yang paling kecil di sini adalah min 11. Jadi, ini sudah selesai untuk contoh soal yang nomor A. Lanjut ke contoh soal yang nomor B, yaitu nilai mutlak x lebih dari sama dengan 9. Caranya sama ya, seperti yang nomor A, ada 2 cara. Kita tulis. Yang pertama, apabila 9-nya bernilai negatif, maka tandanya menjadi kurang dari sama dengan ya. Sehingga x kurang dari sama dengan min 9. Atau kalau dia bernilai positif, maka x-nya lebih dari sama dengan 9. Jadi bisa kita tulis kesimpulannya, HP sama dengan kurung kurawal x sedemikian hingga x-nya kurang dari sama dengan min 9 atau x-nya lebih dari sama dengan 9, di mana x-nya ini adalah
anggota bilangan real. Jadi ini sudah selesai ya untuk contoh soal nomor B. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor C. Nilai mutlak X min 2 lebih dari sama dengan 5. Jadi caranya hampir sama ya dengan soal-soal sebelumnya. Ada dua cara. Yang pertama, kalau 5-nya ini bernilai negatif, maka tandanya kurang dari sama dengan ya. Tandanya ini mengikuti pada soal ya. Kalau dia isi tanda sama dengan, berarti isi tanda sama dengan. Kalau tidak isi tanda sama dengan, berarti tidak usah diisi ya, baik kurang dari maupun lebih darinya. Kemudian dia akan menjadi X min 2 kurang dari sama dengan min 5. Itu untuk yang bernilai negatif. Kemudian untuk yang bernilai positif, jadi 5 tetap tandanya akan menjadi lebih dari ya, karena isi sama dengan jadinya lebih dari sama dengan. Sehingga dia akan menjadi X min 2 lebih dari sama dengan 5. Kemudian kita selesaikan, kita cari nilai X-nya ya, supaya X-nya di sebelah kiri dia sendiri ya, tanpa ada angka. Berarti kita geser min 2-nya ini, baik yang kurang dari maupun lebih dari, kita geser min 2-nya bawa ke sebelah kanan. Sehingga dia akan menjadi positif ya. Min pindah ke sebelah kanan atau meloncati tanda, dia akan berubah menjadi tanda kebalikannya. Dari min jadi plus. Nah, sehingga dia akan menjadi X kurang dari sama dengan min 5 plus 2 atau X lebih dari sama dengan 5 plus 2. Kemudian kita sederhanakan. Sehingga dia akan menjadi X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 7. Jadi sudah dalam bentuk penyelesaian ya. Jadi sudah dalam bentuk nilai X yang positif. Sehingga kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya yaitu kurung kurawal X sedemikian hingga X-nya kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 7. Di mana X itu adalah anggota bilangan real. Baik, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor D. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x plus 5 lebih dari 8. Jadi cara penyelesaian sama ya, seperti soal-soal sebelumnya. Cuma bedanya di sini tanda lebih darinya tidak isi tanda sama dengan ya. Berarti pada penyelesaian tidak diisi tanda sama dengan. Sehingga dia akan menjadi 3x plus 5 tanpa tanda mutlak. Kalau dia kurang dari, berarti 8-nya menjadi negatif ya. Atau 3x plus 5, kalau dia tandanya lebih dari, maka 8-nya tetap ya bernilai positif. Kemudian tandanya ini ingat mengikuti pada soal ya. Kalau tidak isi tanda sama dengan, berarti tidak usah diisi tanda sama dengan ya. Kemudian kita singkirkan dulu plus 5 yang masih ada di sebelah kiri ini ya. Plus 5 kita pindahkan ke ruas kanan plus 5-nya. Sehingga dia akan menjadi 3x kurang dari min 8 dikurangi 5 atau 3x lebih dari 8 dikurangi 5 ya. Kalau plus pindah ruas meloncati tanda pertidaksamaan, dia akan berubah menjadi min ya. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi 3x kurang dari min 13 atau 3x lebih dari 3. Kemudian kita singkirkan di sini angka 3 yang masih menempel pada X ya. Kita sama-sama bagi 3 ya. Ini keduanya sama-sama bagi 3 sehingga dia akan menjadi 3x dibagi 3 dapat X aja kurang dari min 13 per 3. Atau 3x bagi 3 dapat X aja sama lebih dari 3 bagi 3. Kemudian kita sederhanakan yang masih bisa kita sederhanakan ya. Untuk X kurang dari min 13 per 3
ini sudah bentuk yang paling sederhana ya. Jadi tidak bisa kita sederhanakan lagi. Kemudian untuk X lebih dari 3/3 bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi 3 bagi 3 dapat hasilnya 1. Sehingga bentuk sederhananya yaitu X lebih dari 1. Nah, karena sudah bentuknya dalam bentuk X aja, X-nya sudah bernilai positif ya, tidak ada angka lagi, berarti ini sudah dalam bentuk himpunan penyelesaian ya. Jadi bisa kita tulis kesimpulannya, HP-nya sama dengan kurung kurawal X, sedemikian hingga X-nya kurang dari min 13/3 atau X-nya lebih dari 1, di mana X-nya anggota bilangan real. Baik, kita masuk sekarang ke contoh soal yang nomor E, masih di bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 1 dikurangi X kurang 2 lebih dari 3. Nah, kalau ada bentuk soal seperti ini, kita singkirkan dulu angka yang tidak ada dalam tanda mutlaknya ini ya, yang di sebelah kiri, yaitu min 2, kita singkirkan bawa ke sebelah kanan. Sehingga dia akan menjadi nilai mutlak 1 dikurangi X lebih dari 3 ditambah 2 ya. Karena di sini min pindah menjadi plus. Sehingga dia akan menjadi nilai mutlak 1 dikurangi X lebih dari 5. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita cek 5-nya ini sudah memenuhi syarat belum? Di syarat 5 ini atau syarat A ini itu harus lebih besar dari sama dengan 0 alias harus bernilai positif. Kalau dia sudah bernilai positif berarti bisa kita selesaikan menggunakan cara yang kedua ini ya. Baik, langsung saja kita tulis penyelesaiannya. Maka yang pertama 1 dikurangi X, kalau tandanya kurang dari, ingat di sini tidak ada tanda sama dengan ya, berarti penyelesaiannya pun tidak ada tanda sama dengan ya. 1 dikurangi X kurang dari min 5. Ingat kalau kurang dari 5-nya berubah menjadi negatif ya. Atau 1 dikurangi X lebih dari 5-nya bernilai positif ya kalau tandanya lebih dari. Kemudian kita pindahkan satunya ini bawa ke sebelah kanan ya. Ini bawa ke sebelah kanan, yang ini juga kita bawa ke sebelah kanan. Sehingga dia akan menjadi min X kurang dari min 5 dikurangi 1 ya. Jadi 1 ini bernilai positif, kalau tidak ada tanda itu bernilai positif, pindah menjadi negatif ya, sama. Yang ini juga pindah menjadi negatif. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi min X kurang dari min 6 atau min X lebih dari 4. Nah, di sini belum dalam bentuk penyelesaian ya, karena X-nya masih ada tanda negatifnya di kedua ruas ya. Jadi kita harus kalikan kedua ruas dengan min 1. Ini ya, kita kalikan dengan min 1. Tujuannya apa? Supaya X-nya ini menjadi positif ya, karena kita ingin mencari himpunan penyelesaiannya dalam bentuk X-nya harus positif. Sehingga dia akan menjadi min X kali min 1, jadinya X aja ya, X positif. Kemudian ingat, seperti pada penjelasan ibu sebelumnya tadi, kalau dia dibagi ataupun dikali dengan negatif bilangan berapapun, angka berapapun itu, yang penting negatif, maka tandanya akan terjadi perubahan ya. Yang awalnya kurang dari, dia akan berubah menjadi lebih dari. Kemudian yang awalnya lebih dari akan berubah menjadi kurang dari. Itu syaratnya ya, emang ketentuannya seperti itu ya. Sehingga dia akan menjadi min X kali min 1, X aja. Kemudian tandanya berubah menjadi lebih dari. Min 6 kali min 1 jadinya plus 6.
Atau ini juga sama, min X dikali min 1 jadinya X positif. Kemudian tandanya akan menjadi kurang dari 4 dikali min 1 jadinya min 4. Nah, kalau sudah bentuk X-nya positif seperti ini tanpa ada angka di sekeliling X ini, berarti ini sudah dalam bentuk penyelesaian ya. Jadi bisa kita tulis kesimpulannya, HP sama dengan kurung kurawal X sedemikian hingga, ingat di sini Ibu tulis dari angka yang paling kecil ya, X kurang dari min 4 atau X lebih dari 6, di mana X itu adalah anggota bilangan real. Baik, cukup sekian dulu ya untuk penjelasan Ibu pada video kali ini. Semoga penjelasan Ibu tadi dapat kalian pahami dan kalian pelajari dengan baik. Jadi video ini bisa kalian putar ulang kembali ya, kalau memang ada bagian atau soal-soal yang belum kalian pahami. Baik, seperti biasa untuk selanjutnya akan Ibu berikan latihan soal berupa kuis. Silakan kalian kerjakan pada Google Classroom-nya masing-masing dan dapat dibaca petunjuk pengerjaannya dengan baik ya. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kita diskusikan langsung melalui grup WA. Baik, tetap semangat belajar anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat, tetap selalu menjaga kondisi, dan ingat tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, Ibu tutup video kali ini dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.